Impian banyak lelaki Indonesia untuk memenuhi hasrat dan nafsunya bermain game yang lebih next gen sudah selangkah lebih dekat. Pre-order PlayStation 5 di Indonesia itu udah dimulai walaupun pakai sistem raffle alias diundi karena stoknya yang nggak sebanding dengan populasi gamer di Indonesia. Anyway, sekarang, besok, tahun depan, atau kapanpun kalian beli PS5, semoga video ini bisa ngasih gambaran seperti apa sih sebenarnya PS5 berdasarkan pengalaman gua pakai selama sebulan lebih. Review dimulai. PS5 adalah konsol dengan desain paling unik yang pernah dirilis Sony. Desainnya bisa jadi bakal kelihatan cukup absurd pada pandangan pertama. Di PS5 ada bagian yang tumpul, ada bagian yang tajam, ada bagian yang melengkung, ada juga yang menyudut. Tapi setelah sebulan berlalu, penilaian kita mungkin akan mulai berubah, berbalik jadi cinta dan bilang kalau ini adalah konsol masa depan dengan desain futuristik. Satu hal yang paling mengganggu adalah dimensinya yang oversize, jauh lebih gede dari PS4 Pro ataupun Xbox Series X. Bikin kita itu bingung mau naruhnya di mana, dan berdasarkan penilaian selera keluarga besar gua di rumah, PS5 akan terlihat lebih tampan ketika diposisikan berdiri. Apalagi kalau yang pakai konsol ini adalah seorang pria. Ya iyalah, cowok itu harus berdiri, jangan letoy. Nah, satu peringatan keras yang harus dicamkan, bagian glossy berwarna hitam di PS5 adalah bagian yang gampang baret. Misal PS5 kalian udah mulai berdebu, terutama di area yang glossy ini, better bersihin pakai kain microfiber. Perlakukan layaknya layar smartphone. Sementara untuk area yang berwarna putih, ini lebih kuat, tapi tentunya juga lebih gampang dekil. Untuk I/O ports, total ada 3 port USB-A, satu yang high speed ada di depan dan 2 yang super speed 10 Gbps itu di belakang. Juga ada satu port USB-C super speed di depan. Semua bisa dipakai buat ngecas stick ataupun konekin external storage, atau bisa juga buat konekin keyboard dan mouse. Buat konektivitas wireless tersedia Bluetooth 5.1 dan juga Wi-Fi 6. Nah, di sekujur area yang berwarna hitam ini ada banyak rongga, terutama di bagian belakang, yang fungsinya buat maksimalin pembuangan panas. Untuk sistem coolingnya sendiri, PS5 punya liquid metal heatsink dan kipas double side dengan ukuran 12 x 4,5 cm. Ada beberapa kasus di mana kipas PS5 muter kencang banget dan berisik, tapi berdasarkan unit yang gue punya, nggak pernah sekalipun gue denger kipasnya berisik. FYI, gue pernah nyoba ngegeber ya, main sampai 5 jam nonstop, abis itu gue lanjut download game pakai mode standby hampir 12 jam, kipasnya tetap silent. Satu-satunya suara berisik yang kedengeran adalah ketika lagi baca kepingan Blu-ray. Bahkan suara kipas PS5 ini jauh lebih silent dari kipas PS4 Pro, mungkin karena masih baru, dalamnya masih bersih jadi belum banyak debu. So, gue sangat menyarankan untuk taruh PS5 kalian di area yang lebih minim terkena debu. Ini demi kebaikan long term biar lebih awet dan nggak berisik pastinya. Tapi walaupun hening, bukan berarti sistem pendinginannya itu nganggur santuy. Kalau mau tahu seberapa panas PS5, kita bisa pegang bagian belakangnya. Di area inilah kipasnya kerja rodi menyemburkan hawa panas dari sebuah PS5. Semburannya bahkan lebih hangat dari pelukan seorang mantan. Kita nggak butuh banyak adaptasi buat lancar ngoperasiin menu-menu di PS5 karena 90% mirip PS4. Interface-nya simple, to the point, dan responsif. Kalau di PS4 itu mungkin kadang suka ada lag atau hang sebentar. Nah, di PS5 gua nggak pernah ngalamin itu. Biar nggak bingung, Sony ngedesain UI-nya dengan misahin antara tab game dengan tab apps, jadi nggak kecampur-campur. Sayangnya karena ini masih awal-awal, jadi UI-nya belum bisa banyak di custom, bahkan pilihan tim pun itu belum ada. Mending rakit PC, ini adalah sebuah kalimat yang belakangan itu cukup viral setelah kemunculan PS5. Gua pribadi adalah gamer yang graphics minded. Gua lebih mementingkan grafis ketimbang gameplay. Artinya gua lebih sering main game di PC dengan setting rata kanan ketimbang main di konsol. Nah, tapi untuk kasus PS5, ungkapan mending rakit PC sepertinya kurang tepat. Karena kita nggak akan bisa main game dengan grafis serta frame rate sebagus dan selancar PS5 kalau cuma pakai PC kentang. Jadi kalau kita adu price to performance, PS5 lebih worth it dari PC. Kita harus rakit PC lebih dari 20 juta dengan RTX 2060 ke atas untuk bisa dapetin gaming experience setara PS5.
PS5 adalah konsol yang powerful. Konsol ini punya chipset octa-core 7 nanometer 3,5 GHz, GPU AMD RDNA 2 dengan dukungan ray tracing, RAM 16GB DDR6, dan SSD NVMe PCIe Gen 4 825GB. So, apa arti dari komposisi hardware barusan? Nah, artinya konsol ini mampu menjalankan game dengan resolusi native 4K, dirender dengan HDR secara real time, dengan frame rate 60 fps atau bahkan 120 fps untuk game-game tertentu yang memang mendukung, serta waktu loading yang the flash alias nggak berasa. Potensi PS5 memang sangat luar biasa ya ketika ketemu developer game yang memang mampu bikin game optimal untuk konsol ini, terutama game eksklusif. Kita akan ketagihan merasakan kenikmatan bermain game 4K HDR 60 fps di PS5. Beberapa judul game yang udah support adalah Spider-Man Miles Morales, Ghost of Tsushima, dan Days Gone. Gua bisa menikmati tekstur yang sangat tajam, visual efek yang indah, yang dipaduin frame rate tinggi tanpa ngedrop. Ini adalah sebuah pengalaman yang tentunya juga bisa kita dapetin ketika main di PC selama graphic cards yang kita pakai sekelas RTX 3080, karena sesungguhnya main game dengan resolusi 4K itu sungguh menyiksa hardware dan menyiksa dompet. Tapi memang perlu dicatat juga, ada beberapa game, terutama game multiplatform yang nggak bisa running 60 fps. Contohnya Watch Dogs Legion yang mentok cuma 30 fps. Tapi tetap aja memuaskan karena resolusinya 4K dan udah support ray tracing. Hal yang cukup nyebelin pas main game paling pas kita beli game fisik baru, gamenya harus diinstal ke SSD di PS5, tapi prosesnya bisa setengah jam lebih karena kopinya ini dari kepingan Blu-ray. Dengan hardware dan performa yang ganas, PS5 bakal konsumsi listrik cukup gede, sekitar 220 watt di kondisi full load, 45 watt di kondisi idle, dan 5 watt di kondisi sleep. Grafis bukan satu-satunya hal yang bisa dibanggakan dari sebuah PS5, karena senjata rahasia PS5 yang sebenarnya ada di controller DualSense. Controller atau stick ini yang membedakan PS5 dari PC ataupun Xbox Series X. DualSense nawarin handling yang lebih mantap di tangan, lebih berbobot, lebih trendy, dan lebih canggih. Stick ini masih punya speaker dan touchpad kayak DualShock 4, tapi yang bikin DualSense sangat menarik adalah haptic feedback dan adaptive trigger. Stick ini punya tingkatan getar yang beda-beda sesuai kondisi di dalam game, dan juga tombol trigger dengan tingkat tekanan yang juga berbeda-beda. Dengan teknologi ini kita bisa ngerasain gimana beratnya narik pelatuk pistol pas main game perang, ngerasain gimana rasanya tabrakan body pas main game sport, dan sensasi getaran-getaran lain yang lebih dahsyat dibanding getaran hati kita pas lagi nembak gebetan. Nah, saat ini memang masih dikit banget game yang udah maksimalin teknologi DualSense. Kalau kalian mau ngerasain full experience dari DualSense, dua judul game yang bisa kalian coba adalah Astro Playroom dan Spider-Man Miles Morales. Gue jamin ini bakal jadi pengalaman baru yang sangat-sangat menyenangkan. Oh ya, gue juga ada sedikit saran. Pastiin kalian nyimpan stick DualSense ini di tempat yang bersih dan cuci tangan dulu sebelum megang, karena warna putih bikin stick ini gampang dekil. Kalau didiemin terus-menerus bukan nggak mungkin bakal rusak, kemasukan banyak debu dan juga daki. Kalau mau beli lagi harganya nggak murah, di atas 1 juta. Ngomong-ngomong soal stick, ada yang bilang stick PS4 bisa dipakai di PS5. Gue coba emang bener, bisa, tapi cuma buat ngoperasiin menu-menunya aja, nggak bisa buat main game. Di luar fungsi utama buat muasin nafsu main game, PS5 juga bisa buat hiburan lain. Bisa buat streaming YouTube, Netflix, Apple TV, dan beberapa apps lain yang experience-nya itu sama kayak kita streaming di Smart TV. Buat kebutuhan bikin konten, PS5 juga bisa record gameplay pas main game dengan resolusi Full HD ataupun 4K tergantung sisa kapasitas SSD. Sementara storage 825GB menurut gua terlalu kecil buat nampung game-game AAA di PS5. Paling nggak sampai 10 game itu udah penuh. Dan pilihan game-game eksklusif khusus PS5 sekarang juga belum ada, jadi masih ngandelin game-game yang juga rilis di PS4. PS5 hadir di masa-masa yang kurang ideal, lagi pandemi, jadi produksi stoknya itu terbatas. Sementara di seluruh dunia, orang-orang udah butuh banget hiburan, jadilah pada rebutan mau beli.
Di Indonesia, pre-order PS5 juga pakai sistem raffle atau undian. Jadi kalaupun kalian punya duit, itu belum pasti bisa beli, harus punya hoki juga. Terlepas dari kelangkaannya, PS5 konsol yang wajib punya karena nawarin experience 4K gaming dengan ray tracing, sebuah experience yang harus ditebus dengan harga jauh lebih mahal seandainya mau kita rasain pakai sebuah PC.